Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara mengenai RMI, rekam medis elektronik. Wih, keren dong. Jadi yang dimaksud rekam medis elektronik ini menurut yang saya baca itu ialah berkas catatan kesehatan diagnosis pasien yang direkam dalam bentuk digital atau elektronik. Jadi gampangnya sih rekam medis dalam bentuk digital, nah gitu ya. RMI atau rekam medis elektronik ini itu digunain buat pengganti atau pelengkap rekam medis konvensional yang udah ada yang berbentuk kertas itu kan. Jadi mungkin awalnya pelengkap doang, tapi lama-lama pengganti. Jadi yang lama digeser lah ya, kesian. Penggunaan RMI juga merupakan suatu tantangan tersendiri buat rumah sakit. Kenapa? Selain software atau aplikasi yang digunakan, hardware dan sistem juga yang gak kalah penting ialah peralihan dari rekam medis konvensional yang berupa kertas ke yang digital. Kebayang gak sih? Mindahin berkas rekam medis pasien yang berupa kertas ke digital one by one. Itu pasti perlu waktu yang lama tuh. Jadi mau gak mau nih rumah sakit harus cari metode yang sesuai buat proses peralihan ini nih. Entah dengan mungkin yang paling masuk akal sih studi banding ya. Jadi nyari rumah sakit yang udah menerapkan RMI ini, terus studi banding ke sana. Jadi yang titik beratnya sih mungkin ke peralihan ini. Tapi ya gitu, studi banding ini maksudnya bukan mengikuti metode yang mereka gunakan, rumah sakit yang gunakan itu kita gunakan juga gitu mentah-mentah. Soalnya kan manajemen rumah sakit satu dengan yang lain berbeda, walaupun emang ujung-ujungnya untuk memudahkan pelayanan kesehatan kan ya. Terus seberapa penting sih rekam medis elektronik ini? Kalau ngomongin seberapa penting berarti kita ngomongin prioritas nih ya kan? Kalau ngomongin prioritas kita ngomongin juga manfaatnya, benar gak sih? Manfaat utamanya sih pastinya itu ngebantu ya dokter ya sama tenaga medis kayak perawat buat akses informasi pasien yang ujung-ujungnya sih emang buat ngambil keputusan klinis buat pasien sendiri ya. Manfaat lainnya itu efisiensi waktu, tenaga, terutama buat assembling atau penyusunan berkas formulir, karena kan RME ini udah nggak perlu ngerak-ngerak berkas-berkas pasien lagi, jadi menghematlah efisiensinya di situ. Tapi yang namanya digitalisasi elektronik pasti pengembangan sama perawatannya itu bergantung ke cadangan listriknya. Terus lain ya kayak keserang malware, error sistem atau kesalahan manusia sendiri ya, kayak proses inputnya itu yang salah ataupun edit data. Bisa jadi mungkin kalau emang sistem keamanannya yang gak diperhatikan ya, ini mungkin gampang diretas juga. Jadi pertanyaannya, sudah siapkah rumah sakit Anda menjalankan rekam medis elektronik ini? Epo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.